olah tepat, makan sehat. Salam satu hati sahabat, yuk kita cari tahu bagaimana mengolah makanan secara tepat agar mudah dicerna, terhindar dari zat berbahaya dan tetap mempertahankan zat gizi yang diperlukan. Zat gizi sangat penting tetap dipertahankan dalam pengolahan makanan. Pengolahan dengan kukus dan rebus merupakan pengolahan yang paling tepat untuk meminimalkan hilangnya zat gizi. Makanan sumber karbohidrat dan protein dengan tekstur yang keras seperti beras atau kacang-kacangan disarankan untuk direndam dulu untuk memperpendek paparan suhu tinggi saat pengolahan. Makanan pertama yang diperkenalkan pada bayi dan anak dapat dalam bentuk bubur susu atau bubur saring. Kemudian bubur tidak disaring, tim, dan nasi lembek dengan tahapan waktu dan usia seperti disampaikan sebelumnya. Bahan dasar sumber tenaga, baik tepung beras atau bubur beras, variasi lain dapat diberikan tepung jagung. Sumber protein dapat diberikan ayam cincang atau hati cincang. Variasi lain dapat diberikan ikan, daging cincang, dan telur. Variasi sumber protein tumbuhan dapat diberikan tahu, kemudian tempe lumat atau variasi kacang-kacangan, seperti kacang hijau atau kacang merah yang telah dikupas kulitnya. Sayuran yang mudah dicerna dapat diberikan wortel, bayam, labu kuning. Variasi lainnya dapat diberikan sayur lain dengan pertimbangan teksturnya lunak. Sayuran lain dengan tekstur lebih padat dapat diberikan bertahap sesuai dengan pertumbuhan gigi dan kemampuan untuk mencerna secara mekanis maupun kemampuan mencerna secara kimiawi oleh usus. Pemberian variasi makanan harus secara bertahap dengan mempertimbangkan daya terima anak cukup baik. Penambahan rasa dengan bumbu diharapkan tidak terlalu kuat, agar anak tidak terbiasa dengan rasa tajam seperti manis, atau asin, atau sangat gurih. Paduan bumbu seperti daun salam, saripati bawang putih, atau daun bawang dapat menambah rasa gurih pada makanan, sehingga batasi pemberian bumbu tambahan seperti garam, gula, atau kecap manis tidak berlebihan. Pemberian snack atau selingan buah bisa berupa jus dan tahapan berikutnya dapat diberi buah yang dilumatkan, kemudian buah potong. Variasi lain dapat diberikan biskuit bayi yang awalnya dilumatkan, kemudian seiring kemampuan motorik untuk mengunyah, menelan, memegang, dan memasukkan makanan ke mulut. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan anak sesuai perkembangan usia, sekaligus merangsang proses untuk mengunyah dan pertumbuhan gigi dan gusi. Finger food atau makanan yang dipegang sendiri seperti biskuit bayi atau sayur kukus yang dipotong panjang seperti wortel dan labu siam. Dari sini, anak dapat dicoba untuk makanan yang digoreng, tapi tidak keras, seperti tahu atau tempe goreng, atau perkedel kentang, atau nugget buatan sendiri, dengan bahan ikan atau ayam cincang, dan parutan sayur dengan bumbu seperti bawang putih dan sedikit garam gula. Dari sini, anak sudah mulai dapat diajarkan mengkonsumsi makanan dewasa. Artinya, ibu tidak khusus membuat makanan untuk anak, tetapi tetap mempertimbangkan menghindari rasa tajam dan iritatif seperti pedas, asam, tekstur digoreng kering, dan penambah rasa yang kuat. Makanan olahan dan instan di pasaran seperti bubur bayi, biskuit bayi, dan jus instan mungkin diberikan saat kebutuhan tertentu, hanya untuk melengkapi di saat makanan segar sulit untuk diberikan, dengan memperhatikan reaksi alergi atau keluhan anak. Pemberian variasi makanan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan penerimaan anak terhadap pilihan makanan, tekstur,
dan rasa ya sahabat. Mari kita utamakan makanan dari bahan alami yang ada di sekitar kita dengan harga yang sudah pasti terjangkau agar jadi generasi yang kuat dan cerdas. Salam satu hati.